Jaksa keren, sikat Rizik ucap biadab tak cerminkan akhlak yang dikoar-koarkan. Ditulis oleh Manuel di zewar.com. Jaksa penuntut umum soal kasus Rizik ini menjadi sosok yang sangat keren. Dia menggunakan banyak hadis yang juga sah secara hukum untuk membantah satu persatu eksepsi Rizik yang bukannya membela diri, malah sibuk salah-salahkan Mahfud MD dan juga pemerintah. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Rizik tak cerminkan revolusi akhlak yang selalu digadang-gadang oleh dirinya, pendukungnya, dan Munarman. Dia bahkan disebut mengaku sebagai imam besar padahal ucapannya biadab. Ini adalah serangan mantap dan tepat ke ulu hati. Celep. Rizik pun tidak diizinkan hakim untuk bicara dan menyela. Kuasa hukumnya dibungkam. Saat itu, masa pendukung Rizik sepi karena sehabis aksi teror bom Makassar, mereka langsung mendadak ngumpat. Lalu, kemudian Densus 88 juga menangkap para teroris yang ada di tempatnya Anies Baswedan, Jakarta. Buktinya jelas, yakni ada foto Rizik Sihab, kartu anggota FPI, dan atribut FPI. Mereka pun mendadak langsung les tak karuan. Selama 10 tahun dibiarkan melanglang buana untuk membesarkan diri di era sebelum Jokowi. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan itu seolah dipelihara. Mereka FPI ini bahkan dianggap oleh Anies Baswedan sebagai pemersatu Jakarta. Di milad FPI, dia mengatakan keberadaan FPI ini sangat memberikan dampak positif bagi Jakarta. Saya muak mendengarnya, makanya nggak heran dia bungkam soal aksi terorisme di Makassar. Karena ternyata ada koneksi dari Makassar dengan Jakarta, antara kampungnya mantan Wapres dengan tempat Anies pemimpin kota Jakarta. Ada teroris yang terkait bom Makassar yang diciduk di showroom mobil di Jakarta Timur. Sampai sekarang Anies yang jelas pendukung FPI yang ada anggota terorisnya dan menganggap ISIS adalah saudara, bungkam. Jaksa pun gaspol. Melihat keadaan ini, jaksa penuntut umum langsung menyerang Rizik dengan tepat. Masalah Rizik ini ada di umpatannya. Bicaranya ini kayak orang yang paling jago, padahal dia ini mantan tersangka yang pernah dipenjara 2 kali. Bayangkan, 2 kali, memalukan dan memilukan. Akhirnya Rizik tidak bisa berkutat di hadapan jaksa yang menyerang dengan mantap. Rizik seharusnya membela diri. Ini ibarat main catur, dia malah serang semuanya. Tapi ternyata dia sedang diincar. Alih-alih ingin menakut-nakuti jaksa dan hakim lewat ancaman azab, dia malah disliding. Azab itu justru datang ke Rizik itu sendiri. Bayangkan, orang yang menghina Ahok dengan keras dan memenjarakan Ahok 2 tahun harus kabur 4 tahun. Dia juga harus terancam penjara seumur hidup karena dia sudah terang-terangan mengatakan bahwa ISIS harus dianggap saudara. Bahkan, orang-orang FPI yang merupakan anggota dengan ketuanya banyak yang dibaiat menjadi teroris. Kabarnya, ada si petinggi FPI lainnya yang ikut membaiat. Mereka ini sudah harusnya dikurung di penjara teroris di Nusa Kambangan atau di pinggirannya bersama Bahar Smith. Berdekatan dengan sidang Rizik, Anies kelihatannya menikmatinya. Dia diam saja, padahal ada kasus yang juga dirasakan oleh Anies. Tapi saya nggak lagi mau ngomong orang ini. Kita bahas ke jaksa penuntut umumnya. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa mereka yang disebut pandir dan biadab dan siap kena azab adalah lulusan S2 minimal. Mereka pakar hukum. Mereka tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka ini menuntut Rizik bukan dengan emosi. Mereka ini menuntut Rizik lewat fakta-fakta hukum yang kuat dan tidak sembarangan bicara. Ketika dia sembarangan, maka mereka tahu kalau mereka akan kalah. Maka mereka sangatlah berhati-hati dalam menuntut si tersangka kerumunan dan penghasutan ini. FPI sudah bubar, tapi semangatnya masih ada. Mereka masih eksis menjadi lone wolf yang siap melakukan tindakan anarkis dimanapun. Bahkan JK juga sepertinya sudah kasih kode bahwa keamanan nasional siap terancam karena ada kemungkinan aksi lainnya. Anies pun diam tidak membela. Maka, jaksa penuntut umum ini harus bermain sangat cantik untuk menjerat Rizik dan menjebloskannya ke penjara. Karena di hadis juga ada ancaman hukuman meski orang-orang itu keturunan Nabi. Nggak ada perkecualian. Negara ini adalah negara yang harus kuat. Negara yang berdaulat memiliki indikator bahwa hukum harus diangkat setinggi-tingginya. Paham kau sih? Begitulah tanya-tanya. Kemenkumham tolak KLB Demokrat. Babak extra time buktikan pemilik legal. Ditulis oleh Agus Oloan di zewar.com. Kisruh dualisme di tubuh Partai Demokrat kini memasuki episode baru. Setelah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pendaftaran hasil Kongres luar biasa yang diselenggarakan Kubu Muldoko.
lantaran setelah dilakukan pemeriksaan dan asesmen, belum dilengkapi sejumlah dokumen. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Kata Menkumham Yasona Lawli, seperti dilansir dari detik.com pada Rabu 31 Maret 2021. Dokumen yang belum dilengkapi tersebut adalah mulai dari persoalan DPC, DPD, serta surat mandat untuk menghadiri KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 lalu. Penolakan pemerintah Pak Jokowi terhadap hasil KLB Demokrat versi Muldoko yang dilangsungkan di Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini terhadap Presiden Jokowi berada di balik manuver Muldoko menjadi terbantahkan secara telak. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hammonganan Lawli menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Serdang, Medan. Pak Yasona beralasan ada argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang, Kemenkumham tidak berwenang menilainya karena menjadi ranah pengadilan. Tudingan bahwa Pak Jokowi dibalik semua gerakan Muldoko sebenarnya bisa dipahami lantaran mantan Panglima TNI di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan orang dalam istana yang bisa disebut sebagai tangan kanan Presiden Jokowi. Tapi para penuding itu lupa bahwa Pak Jokowi secara pribadi tak pernah mau ikut campur dalam urusan partai lain apalagi untuk melengkangkan kekuasaannya. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat versi Cikias Andi Malarangeng sempat menuding secara implisit bahwa Pak Jokowi membiarkan Muldoko melakukan manuver untuk merebut kendali DPD. Bagi saya, masa sih orang gelengkara dalam presiden bertemu setiap hari dengan presiden? Kira-kira mau jadi ketua umum partai, kira-kira ngomong dulu nggak? Masa enggak minta izin? Masa enggak ngomong? Kalau betul itu dilakukan dan kemudian dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian semacam ini. Kata Andi Malarangeng seperti dilansir dari berita1.com pada Sabtu 6 Maret 2021. Kemudian hal senada pun diungkapkan oleh Wasekjen PD Andi Arief yang menyebut Presiden Jokowi lembek dalam membela demokrasi. Selain dari kubu Demokrat AHY, para pengamat politik pun banyak kebakaran jenggot dengan sikap diamnya Presiden dan melakukan framing bahwa pemerintah Jokowi ada di balik semua kekisruhan di Partai Demokrat. Bahkan, ada yang mengaitkan hal tersebut dengan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting Pangi Charwi Chamiago. Kita juga layak bertanya dan patut curiga, agenda apa yang sedang didesain pemerintah? Mungkinkah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode, apapun agendanya, kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua. Katanya, seperti yang dilansir dari Republika pada Senin 8 Maret 2021. Tuduhan serupa juga datang dari partai oposisi PKS yang kerap mendiskreditkan pemerintahan Jokowi tanpa dasar yang jelas. Mardani Alisera, salah satu ketua DPP PKS menyebutkan bahwa Presiden Jokowi seharusnya memiliki tanggung jawab moral terkait keterlibatan Muldoko dalam mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Pak Jokowi punya tanggung jawab moral, publik wajar kalau punya persepsi aksi Pak Muldoko diketahui ataupun diberi izin Pak Jokowi, karena posisi KSP itu lingkaran dalam pemerintahan, ujar Mardani seperti dilansir dari cnnindonesia.com pada Senin 8 Maret 2021. Rasanya mereka yang menuding-nuding Pak Jokowi dan pemerintahnya berada di balik manuver Muldoko ini harus meminta maaf. Jika benar pemerintah ada di balik semua drama Partai Demokrat ini, sudah barang tentu, dengan mudah mereka akan meloloskan hasil KLB Demokrat versi Muldoko. Jadi, kisruh di Demokrat ini sejak awal merupakan masalah internal partai. Sebagian pihak tidak puas dengan kepemimpinan AHY dan pemusatan kekuasaan di Demokrat terhadap klan Yudhoyono. Itu saja. Namun, karena Muldoko tiba-tiba ikut cawe-cawe, karena diajak oleh mereka yang tidak puas, itu akhirnya berimbas pada Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Meskipun pemerintah telah menolak hasil KLB Demokrat, saya kira kubu Muldoko tidak akan tinggal diam. Besar kemungkinan mereka akan mengajukan keputusan pemerintahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara atau PTUN.
Nah, jadi ini bakal ada babak tambahan waktu bagi kubu yang ditolak oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan apa? Tentunya pilihan tepat seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Homonganan Lauli. Ada ranah yang tidak bisa mereka nilai dan sebaiknya diselesaikan di ranah pengadilan. Ibarat main bola, ini adalah babak pertambahan waktu yang panjang dan tentunya menjadi tontonan menarik bagi penikmat politik. Namun yang pasti, pemerintah tidak ada turut ikut campur, apalagi campur tangan, apalagi namanya ikut bermain. Tidak ada biar mereka kubu Muldoko dan kubu AHY yang masih disokong oleh Pak D alias Pak Lurah untuk membuktikan siapa pemegang Demokrat. Begitulah kura-kura, jadi siap-siap siapa yang menuduh Pak Jokowi ikut campur tangan harus jantan.